Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Holil Bisri, Nenya Anggarista, Fadil Siki Mulyadi, dan Muhammad Yudi Nugraha. Di sini kami akan menjelaskan macam-macam surat dinas. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari surat tugas. Surat tugas merupakan surat yang dikeluarkan oleh lembaga ataupun pihak yang lebih besar serta diperuntukkan kepada pihak bawahan untuk melakukan tugas tertentu. Surat tugas dibutuhkan supaya penerima tugas mendapatkan pengesahan resmi terhadap tugas yang wajib dilaksanakan. Ciri-ciri surat tugas. Yang pertama, di dalam surat tugas harus dijelaskan mengenai adanya penugasan dari pimpinan kepada seorang pegawai atau staf. Kedua, surat tugas harus menggunakan bahasa yang baku atau resmi, di mana isinya dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Ketiga, surat tugas harus dilengkapi dengan kop surat, judul surat, nomor surat, isi surat, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat pemberi tugas atau penerima tugas. Keempat, surat tugas harus ada stempel lembaga atau instansi yang bersangkutan. Fungsi dan tujuan surat tugas. Yang pertama, fungsinya adalah selaku dokumen pengesahan resmi untuk penerima terhadap tugas yang wajib dijalankan. Tujuannya adalah untuk bisa membantu memudahkan tugas pejabat pelaksana dalam berhubungan dengan lembaga ataupun instansi yang berhubungan dengan tugasnya tersebut. Struktur bagian surat tugas. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Yang kedua, judul surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, identitas pejabat pemberi tugas atau penerima tugas. Yang kelima, isi surat tugas yang menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Keenam, salam penutup. Ketujuh, tanda tangan pemberi tugas atau penerima tugas. Dan di sini ada contoh surat tugas. Yang pertama itu ada kop surat. Kop surat yang menandakan identitas surat tersebut dan biasanya ini dijelaskan lembaganya yang mengirim surat. Bisa dilihat lembaganya adalah SMA Negeri 1 Srigala. Kemudian di sini juga ada judul surat, lalu ada nomor surat. Judul surat itu surat tugas dinas dan di bawahnya itu nomor 70 garis miring SMB garis miring 1 garis miring 2018. Kemudian di situ ada identitas yang memberikan tugas atau menerima tugas. Yang diberikan tugas itu yang bernama Alif Meilinda SPD. Jabatannya guru biologi. NIP-nya 99202028292002 Alamatnya Measan, Bulu Lendah, Kulon Progo. Kemudian di sini ada isi surat yang menjelaskan kapan waktu yang akan dilaksanakan. Bisa dilihat untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan, peningkatan mutu guru pelajaran pendidikan biologi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Selasa sampai Rabu 12 sampai 13 Januari 2018 jam 8.30 hingga 6
malam waktu Indonesia Barat. Tempat Gedung Serbaguna, Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta, Jalan Sengkota, KM 23, Yogyakarta. Acara pelatihan peningkatan mutu guru pelajaran pendidikan biologi. Kemudian di situ ada salam penutup. Demikian surat tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta setelah selesai mengikuti kegiatan mohon untuk menyerahkan laporan tertulis. Dan terakhir ada tanda tangan yang memberi tugas atau menerima tugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari surat perintah. Surat perintah merupakan surat yang diberikan kepada orang buat meminta orang tersebut melaksanakan suatu tugas. Surat perintah umumnya diberikan oleh pihak yang mempunyai jabatan lebih tinggi dibanding dengan pihak yang mendapat perintah. Ciri-ciri surat perintah. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku dan kalimat yang sopan, jelas, serta tegas. Yang kedua, mengenai detail kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak penerima. Biasanya di penjelasan ini ada di lampiran surat. Ketiga, memuat nilai dan tingkat kepentingan perintah yang diberikan. Keempat, memuat saksi apabila pihak yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Kelima, memiliki kop surat yang menunjukkan identitas resmi instansi atau lembaga. Keenam, memuat nama dan jabatan pihak yang memberi perintah. Fungsi dan tujuan surat perintah. Fungsinya adalah pemberian surat ini untuk membuat perintah tersebut menjadi lebih jelas dan resmi atau sah. Tujuannya adalah menyampaikan suatu perintah kepada pembaca, mendapat tanggapan dari pembaca tentang isi surat tersebut. Struktur bagian surat perintah. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, tanggal surat. Yang keempat, alamat tujuan surat. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, salam penutup. Yang ketujuh, tanda tangan. Yang kedelapan, tembusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh surat. Selanjutnya di sini ada contoh surat perintah. Yang pertama, ada kop surat yang menandakan identitas surat tersebut dan biasanya ini dijelaskan lembaga yang mengirim surat. Bisa dilihat lembaga yang dikirim surat itu adalah Kantor Kelurahan Beringin Raya. Kemudian ada nomor surat. Bisa dilihat nomor suratnya itu nomor 800-5.5.5/5/2012. Kemudian di situ ada tanggal surat, alamat tujuan surat yang memerintahkan. Bisa dilihat yang diperintahkan adalah nama, umur, dan alamat Jalan Tuku Cicik di Tiro RT 3 Kel Beringin Raya. Kemudian ada isi surat yang menjelaskan kapan
waktu atau tugas yang akan dilaksanakan. Bisa dilihat tugasnya melaksanakan tugas menjaga keamanan dan kebersamaan dan kebersihan kantor Kelurahan Beringin Raya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penjagaan keamanan dilakukan setiap hari, terutama malam hari. Kedua, bila berhalangan agar meminta langsung kepada Lurah Beringin Raya. 3. Jika ada gangguan keamanan, segera melapor kepada pihak atau lurah atau bibit kami Kelurahan Beringin Raya. Keempat, tidak menuntut menjadi PHL atau PNS. Kelima, akan diberikan bantuan upah sesuai kondisi kemampuan keuangan kelurahan. Keenam, SPT ini berlaku sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012. Kemudian di sini ada salam penutup. Demikian agar perintah tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Dan di sini ada tanggal dan tempat yang bertanda tangan. Dikeluarkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 Februari 2012. Lurah Beringin Raya. Daerah Yunita. NIP 1964101997003 dan terakhir ada tembusan. YTH Bapak Camat Kemiling. Selanjutnya akan dibacakan oleh Leni Anggarista. Pengertian surat instruksi. Surat instruksi adalah surat yang berisi perintah dan petunjuk yang bersumber dari kebijakan pimpinan yang dilakukan oleh pihak bersangkutan untuk menjalankan tugas tertentu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari surat instruksi. Surat instruksi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu menerangkan bahwa adanya penugasan atas wewenang terhadap orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku, singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Yang keempat, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Yang kelima, format surat tertentu. Yang keenam, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang nomor 7, menggunakan salam pembuka dan salam penutup. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan surat instruksi. Surat instruksi ini memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama yaitu memberikan petunjuk yang berdasarkan perintah terhadap tujuan surat tersebut. Yang kedua, memberikan instruksi kepada orang yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang selanjutnya yaitu struktur bagian surat instruksi. Struktur bagian surat instruksi ini meliputi yang pertama yaitu kop atau kepala surat, judul, nomor, tahun, tentang hal yang diinstruksikan, bagian utama surat yang mencantumkan atas nama penjabat, memberikan instruksi kepada yang ditunjuk, hal yang diinstruksikan, masa berlaku instruksi, tempat dan tanggal dikeluarnya surat, nama penjabat, tanda tangan, dan cap. Yang selanjutnya yaitu contoh surat instruksi. Berikut contoh dari surat instruksi. Nah, yang pertama yaitu ada kop surat. Nah, di surat instruksi ini kop surat itu penting karena kop surat itu menandakan identitas suatu surat tersebut. Nah, biasanya di kop surat ini dijelaskan tentang yayasan, organisasi, atau lembaga lainnya. Kemudian tertera keterangan yaitu surat instruksi, diikuti dengan nomor surat.
Kemudian di bawahnya yaitu tentang apa instruksinya. Nah, di sini tentang lingkungan sekolah sehat tanpa asap rokok. Kemudian yaitu ada mengingat. Mengingat kita bisa tulis di sini kayak mengingat tentang apa gitu. Kalau di sini tentang peraturan daerah. Kemudian menginstruksikannya kalau surat instruksinya ditunjukkan kepada banyak pihak atau bukan hanya satu orang. Nah, kita bisa lihat yang tertera di sini untuk surat instruksinya itu ditunjukkan kepada orang banyak. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, menginstruksikan kepada semua guru di SMK Negeri 1 Malinau. Yang kedua, semua murid di SMK Negeri 1 Milanau. Yang ketiga, semua karyawan OB Satpam Kantin di SMK Negeri 1 Milanau. Nah, ini kan instruksinya untuk semua. Jadi ini mencakup khalayak banyak. Jadi bukan khusus ya, maksudnya bukan untuk satu orang aja instruksinya, tapi buat semua, buat khalayak banyak. Nah, di surat instruksi ini juga ada larangan. Nah, di sini dilarang untuk merokok di lingkungan sekolah. Yang kedua, dilarang untuk memperjualbelikan rokok di lingkungan sekolah. Kemudian ada masa berlaku. Nah, masa berlakunya ini di surat instruksi ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 2018. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi. Nah, kemudian ada penutup. Demikian surat instruksi agar dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian di sini ada tanggal terbit. Nah, biasanya ini di tanggal terbit ini dituliskan diterbitkan di mana, pada tanggal berapa. Nah, di sini tuh diterbitkan di Malinau tanggal 28 April 2015. Nah, kemudian yang terakhir yaitu di bawah adalah penjabat yang bertanggung jawab atau penjabat yang menginstruksikan tersebut. Nah, dari surat ini saya memberi contoh dari Kepala Sekolah SMKN 1 Malinau. Kemudian yang terakhir yaitu tanda tangannya. Yang selanjutnya yaitu pengertian surat keputusan. Surat keputusan adalah surat yang dibuat oleh perusahaan tertentu dalam bentuk tulisan yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri surat keputusan. Surat keputusan memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berisi rincian yang jelas. Yang kedua, keputusan dalam surat keputusan diambil berdasarkan hal yang sedang terjadi dalam eskalasi. Yang ketiga, huruf terakhir surat keputusan harus sangat rinci, sehingga pembaca tahu apa yang harus dilakukan, kapan berlakunya. Yang keempat, biasanya bersifat singkat dan praktis. Yang kelima, berisi hal-hal yang praktis yang membuat pembaca gembira atau bersedih. Biasanya disebutkan kerangka waktu. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan surat keputusan. Fungsi dan tujuan surat keputusan meliputi yang pertama, untuk menetapkan atau mengubah status atau kedudukan seseorang atau pegawai maupun barang atau material. Yang kedua, untuk mengesahkan berlaku atau tidak berlakunya suatu peraturan. Yang ketiga, untuk membentuk atau mengubah status atau membubarkan suatu perusahaan. Yang keempat, untuk menyerahkan wewenang tertentu kepada seorang penjabat atau pendelegasian. Yang kelima, untuk mengesahkan berlakunya suatu petunjuk pemerintah atau undang-undang. Yang selanjutnya yaitu struktur bagian dari surat keputusan. Yang pertama ada kepala surat keputusan, nomor surat keputusan, hal atau tentang, nama departemen atau kantor yang berwenang melakukan surat keputusan, desiratum, konsideran, diktum, kaki dari surat keputusan, tanda tangan surat keputusan. Di sini saya akan menjelaskan apa yaitu desiratum, konsideran atau diktum. Di dalam surat
keputusan ini, ketiga ini sangat penting ya. Konsideran adalah landasan hukum dibuatnya keputusan tersebut. Pada bagian ini terdapat kata-kata seperti menimbang, mengingat, membaca, mendengar, atau memperhatikan. Adapun yang dimuat biasanya nomor undang-undang keputusan, peraturan yang dirinci pada subtopik yang sifatnya wajib, karena tertera landasan hukum. Desiseratum, bagian yang berisi tujuan atau untuk apa surat keputusan dibuat. Setiap SK ada tujuan dan setiap tujuan lebih dari satu. Yang terakhir yaitu diktum. Diktum, isi keputusan tersebut ditandai dengan adanya kata memutuskan dan menetapkan. Nah, yaitu contoh surat keputusan. Berikut contoh dari surat keputusan. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan saat membuat surat keputusan yaitu 1. Kop surat. Di kop surat ini sangat penting karena menunjukkan identitas surat tersebut. Yang kedua yaitu surat keputusan. Biasanya ditulis surat keputusan itu dibuat oleh siapa. Kalau di sini yang buat saya contohnya yaitu keputusan ketua penyelenggara FL2SN dan O2SN. Yang ketiga yaitu diikuti dengan nomor surat. Yang keempat yaitu tentang atau perihal surat. Nah, di sini tentang penetapan juara 1, 2, dan 3 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FL2N dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN antar SMP Rayon 6 tahun 2016. Nah, yang kelima yaitu berisi tentang desiratum, atau biasanya desiratum ini berisi tentang tujuan surat. Yaitu tujuannya untuk menetapkan keseluruhan hasil pelaksanaan seleksi peserta festival dan lomba seni siswa FLS2N dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN antar SMP di Rayon 6 tahun 2016 dipandang perlu untuk menetapkan juara 1 dan 2 dan 3 dan seterusnya. Kemudian yang keenam ada konsideran. Nah, di dalamnya konsideran tersebut biasanya berisi tentang undang-undang. Nah, kita bisa lihat di sini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan seterusnya. Yang ketujuh yaitu ada diktum. Nah, diktum yaitu isi dari persetujuan. Biasanya isi dari persetujuan tersebut melambangkan ada kata-kata memutuskan atau menetapkan. Nah, kita bisa lihat di sini ada kata menetapkan dan memutuskan. Menetapkan suara keputusan Ketua Panitia Lomba FL2N dan O2SN tentang penetapan juara 1, 2, dan 3 pada seleksi peserta lomba FL2N dan O2SN antar SMP di Rayon 6 tahun 2016 dan seterusnya. Lalu yang terakhir diikuti dengan tanda tangan pihak yang berwenang. Biasanya tanda tangan tersebut ada ditetapkan di mana pada tanggal berapa. Nah, di sini ditetapkan di Sumur pada tanggal 19 Maret 2016. Lalu ketua panitia dan tanda tangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yudi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian surat referensi dan rekomendasi. Yang pertama, surat yang isinya menyatakan hal yang menyangkut sebuah badan, perusahaan, atau badan usaha. Surat referensi dibuat oleh suatu badan usaha atas permintaan badan usaha lainnya. Yang kedua, dibuat atas permintaan orang atau pihak yang diterangkan dalam surat tersebut dan dapat dibaca dan dimiliki oleh orang yang diterangkan dalam surat rekomendasi tersebut. Ciri-ciri surat referensi dan rekomendasi. Yang pertama, objek yang diterangkan dalam surat ini adalah pihak ketiga atau
bukan yang meminta, yang merupakan pihak yang pernah menjadi anggota sebuah komunitas, mungkin komunitas sekolah, badan usaha, lembaga, atau instansi yang dimintai surat. Yang kedua, sifat keterangan dalam surat ini adalah rahasia. Karena sifatnya rahasia, maka penulis harus menuliskan segala keadaannya secara jujur dan teliti. Yang ketiga, isi keterangan tentang pribadi seseorang bukan hanya hal-hal yang baik saja. Hal yang kurang baik mengenai kelakuan, kecakapan, prestasi, atau lainnya perlu diterangkan secara detail. Fungsi dan tujuan surat referensi dan rekomendasi. Fungsinya adalah sebagai dukung moral dikarenakan isinya membenarkan untuk menguatkan terhadap hal-hal yang baik saja. Tujuannya adalah sebagai dukungan moral dikarenakan untuk mengakrabkan dan menjaga hubungan baik dengan pihak peminta. Sebagai alat untuk mengetahui identitas, kepribadian, atau seseorang yang disebutkan di dalamnya. Struktur bagian surat referensi dan rekomendasi. Yang pertama, kop surat atau kepala surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, alamat tujuan surat. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, tempat dan tanggal dikeluarkannya surat. Yang keenam, tanda tangan dan nama, NIP, dan stempel lembaga atau instansi. Selanjutnya ada contoh surat referensi. Yang pertama, harus ada kop surat. Bisa dilihat kop suratnya, PT baru jadi. Yang menandakan bahwa surat ini dikirim dari PT tersebut. Kemudian ada nomor surat dan ada nama dan jabatan. Bisa dilihat nomor suratnya 270 garing BJ garing SR garing 1 garing 2016. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Gatot Koco, jabatan HR Manajer PT Baru Jadi. Yang bertanda tangan, kemudian ada isi surat yang menerangkan surat preferensi tersebut, nama Sengkuni, jabatan IT, alamat Jalan Alus Pol RT 1 RT 6 Kenjeran Surabaya. Benar-benar pernah bekerja di perusahaan kami terhitung sejak 1 November 2010 sampai dengan 28 Januari 2016. Selama menjalankan tugas, Saudara Joko Jatolo menunjukkan dedikasi yang tinggi dan loyalitas yang baik kepada perusahaan dan yang bersangkutan mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Selanjutnya ada penutup. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan semoga dapat lebih sukses dan berhasil di masa yang akan datang. Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian di bawahnya terdapat tempat, tanggal, dan tahun, serta PT tersebut, nama PT tersebut. Surabaya, 28 Januari 2016. PT Baru Jadi. Nama Gatot Koco, HR Departemen. Di samping kanan ada contoh surat rekomendasi. Yang pertama ada kop surat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian ada nomor surat 600 garing 15 LU garing 2014. Kemudian di sini ada yang bertanda tangan nama IR Hamar Tony Ahadis, NIP 19640209 198903 1008. Pangkat atau golongan pembina utama muda. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. Unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. Instansi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara. Dengan ini memberikan rekomendasi kepada nama Ahmad Afandi, NIP 1980 101 220 0904 1001. Pangkat atau golongan pengatur muda tingkat 1. Jabatan staf bidang cipta karya. Unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. Instansi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara. Untuk pindah atau ahli tugas dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara ke pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian ada salam penutup. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan di bawahnya terdapat surat yang dikeluarkan di Kota Bumi pada tanggal Maret 2014. Di bawahnya terdapat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yang bertanda tangan IR Hamar Tony Ahadis. Jabatan Pembina Utama Muda, NIP 1964 0209 198 903 1009. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yudi Nugraha dari AP27. Ini melanjutkan pembacaan surat. Ini ada surat perjalanan dinas. Pengertian surat perjalanan dinas yaitu sebagai tanda bukti suatu perjalanan pekerjaan yang diberikan oleh atasan atau pihak berwenang kepada karyawan yang ditujukan untuk bertugas. SPPD, surat perintah perjalanan dinas, bisa disebut sebagai surat izin untuk karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka. Ciri-ciri surat perjalanan dinas terdapat kop surat yang berisikan tentang lembaga atau perusahaan yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai identitas. Lembaga atau perusahaan yang membuat surat tersebut, biasanya pada bagian kop surat ini berisikan logo lembaga, nama lembaga, alamat, dan nomor telepon tersebut. Salam pembuka dan penutup. Pada setiap surat diwajibkan untuk mengisi salam pembuka dan penutup, karena menjadi salah satu aturan saat membuat surat. Selain itu akan membuat surat menjadi baku. Yang ketiga, nomor surat adalah urutan sesuai dengan surat yang telah dikeluarkan atau disebarkan oleh lembaga. Berfungsi sebagai penanda atau mengetahui berapa banyak surat yang telah diedarkan atau dikeluarkan oleh lembaga tersebut agar dapat mempermudah pengarsipan. Yang keempat yaitu
bagian lampiran dan perihal, bertujuan memberikan petunjuk kepada penerima surat mengenai isi surat atau pokok dari surat tersebut. Yang kelima, yaitu stempel lembaga dan tanda tangan. Dari berbagai jenis surat resmi, stempel dan tanda tangan ini wajib diisi sebagai tanda pengenal dan sebagai tanda bukti yang sah atau peresmian surat tersebut. Fungsi dan tujuan surat perjalanan dinas, yaitu sebagai bentuk perintah untuk pegawai dalam surat agar dapat melaksanakan tugas dalam rangka mewakili lembaga pemerintahan. Yaitu yang kedua, yaitu selaku bukti dalam melaksanakan tugas yang coba di luar kota. Terdapatnya pesan ekspedisi dinas pula membagikan uraian kepada petugas yang diberi tanggung jawab buat melakukan tugas serta tanggung jawab mereka secara jelas dengan jangka waktu yang telah ditetapkan tadinya. Struktur bagian surat perjalanan dinas. Yang pertama itu ada bagian kop surat atau kepala surat. Yang kedua, tanggal pada surat atau titik mangsa. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, perihal pembuatan surat. Yang keenam, alamat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, salam penutup. 10, tanda tangan dan nama pengirim. Dan 11, tangbusa. Dan ini contoh surat perjalanan dinas. Di sini yang saya ditujukan ini adalah kop surat karena ada logo dan nama lembaganya, dan di sini ada alamat perusahaan dan nomor telepon perusahaan, dan di sini ada perihal yaitu surat tugas atau surat perintah perjalanan dinas. Selanjutnya yaitu surat peringatan. Pengertiannya yaitu surat yang dibuat untuk karyawan yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan perusahaan. Meski telah melakukan pelanggaran, perusahaan tidak dapat secara langsung melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan tersebut. Ciri-ciri surat peringatan. 1. Isi surat ditulis dalam bahasa baku karena termasuk dalam surat formal. Yang kedua, penulisan dibuat secara singkat, padat, dan juga jelas, yang ditujukan pada karyawan yang bersangkutan. Yang ketiga, penulisan surat sesuai dengan sistematika penulisan seperti kepala surat, alamat surat, isi surat, penutup surat, tanggal pembuatan, dan tanda tangan pihak terkait. Yang keempat, penulisan surat juga harus jelas tujuan dan pengirim suratnya agar tidak salah terima kepada karyawan. Fungsi dan tujuan surat peringatan. 1. Memberikan teguran kepada karyawan yang sering melakukan kesalahan supaya karyawan tidak akan melakukan kesalahan lagi yang merugikan perusahaan. Yang kedua, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, dan kami mempunyai SP1 untuk peringatan, SP2 untuk peringatan. Jika tetap melakukan kesalahan akan mendapatkan SP3, maka akan dikeluarkan oleh perusahaan kami. Struktur bagian surat peringatan. Ada kop surat, judul surat, nomor surat, identitas penerima peringatan, identitas penerima peringatan, dasar penetapan peringatan, pernyataan status surat, sanksi yang diterima karyawan dituliskan dengan jelas dan lengkap, masa berlaku, tempat dan tanggal penetapan, tanda tangan dan nama, stempel atau cap perusahaan yang diterbitkan. Dan di sini ada contoh surat peringatan. Ya, di atas ada kop surat yaitu Pemerintahan Daerah Kota Bandung, Dinas Tenaga Kerja. Dan situ juga ada perihal yaitu surat peringatan, dan sini juga surat ini diberikan kepada yaitu maksudnya identitas penerima peringatan, dan di sini ada sanksi yaitu sanksinya jika ada yang melanggar aturan perusahaan maka pihak yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji sebesar 10%.
Nah, di sini ada identitas pembuat surat, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Bandung, yaitu Dr. Andes Ahmad Subari. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan kurang baik atau tidak mengenakan di hati Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.